Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Purwanto. Saya adalah dosen program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Pringsewu dengan nomor induk dosen nasional 0225028601. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri saya sebagai dosen dalam kinerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT dalam bidang pengajaran sebagai salah satu syarat mengikuti sertifikasi dosen tahun 2025. Dalam video ini nantinya akan ditampilkan micro teaching salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah manajemen keuangan yang memiliki bobot 2 SKS dan ditawarkan pada semester ganjil. Mata kuliah manajemen keuangan ini relevan dengan bidang keahlian saya, di mana 3 tahun terakhir penelitian dan publikasi karya ilmiah saya terkait bidang manajemen keuangan. Sesuai dengan RPS yang saya buat, mata kuliah manajemen keuangan terdiri dari 16 kali pertemuan dengan 12 kali pertemuan untuk materi, tatap muka, dan 4 pertemuan untuk ujian. Kemudian, untuk pelaksanaan kegiatan perkuliahan sendiri dilaksanakan secara tatap muka langsung. Untuk pendekatan utama dalam proses pengajaran, yang pertama delivery atau penyampaian, bentuk pembelajaran dengan perkuliahan di kelas, metode pembelajarannya presentasi, dan pengalaman belajarnya menganalisa soal-soal kasus manajemen keuangan. Yang kedua, interaksi. Bentuk interaksinya berupa umpan balik, yaitu dosen memberikan pertanyaan dan mahasiswa menjawab. Dan sebaliknya, mahasiswa diberikan kesempatan untuk bertanya, dosen menjawab. Yang ketiga, penilaian, yaitu mengukur sejauh mana mahasiswa telah mencapai tujuan pembelajaran. Saya berikan pertanyaan evaluasi kepada mahasiswa untuk dijawab dalam bentuk tugas individu. Video yang nanti akan ditampilkan merupakan micro teaching pembelajaran pada pertemuan kedua. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan 2 ini sesuai dengan subcapaian pembelajaran mata kuliah manajemen keuangan, yaitu mahasiswa dapat menjelaskan 3 keputusan manajemen keuangan dan peran manajer keuangan perusahaan. Pada video pembelajaran ini akan ditampilkan pertama adalah kegiatan awal yang berisi bagaimana dosen membuka perkuliahan. Kedua, menyampaikan tujuan pembelajaran dan memberikan apresiasi kepada mahasiswa. Ketiga, kegiatan ini berisi pemaparan materi kegiatan tanya jawab dan penugasan individu, serta diakhiri dengan kegiatan penutup yang berisi konfirmasi, evaluasi, penyimpulan materi yang telah dipelajari, lalu yang terakhir salam penutup. Oke, demikian sedikit perkenalan dan deskripsi video yang akan ditampilkan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali dalam pertemuan yang kedua dalam mata kuliah manajemen keuangan. Sebelumnya pada pertemuan minggu pertama kemarin kita bahas tentang kontrak kuliah. Di dalamnya ada silabus, RPS, kemudian tata tertib yang harus teman-teman ikuti selama mengikuti perkuliahan mata kuliah manajemen keuangan. Oke, sebelumnya mari kita mulai dengan membaca doa. Doa dimulai. Baik, doa selesai. Pada kesempatan pagi hari ini kita masuki pertemuan yang kedua, materi yang akan kita bahas, yaitu konsep dasar manajemen keuangan. Oke, konsep dasar manajemen keuangan. Adapun tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini untuk materi konsep dasar manajemen keuangan, yang pertama, setelah mempelajari, kita nanti di kelas ini kita masuk ke manajemen keuangan, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan definisi manajemen keuangan. Yang kedua,
mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan fungsi dan keputusan bidang manajemen keuangan. Ada fungsi-fungsi atau keputusan manajemen keuangan itu apa saja. Kemudian yang ketiga, apa sih tujuan manajemen keuangan itu? Diharapkan bisa menjelaskan itu. Sedangkan yang selanjutnya yaitu teman-teman diharapkan mampu menjelaskan dan memahami apa itu nilai perusahaan. Oke, kita akan masuk ke materi. Yang pertama berkaitan dengan definisi dari manajemen keuangan. Kira-kira apa itu manajemen keuangan? Apa itu manajemen? Ada yang tahu mungkin? Silakan. Perencanaan. Oke, perencanaan atau planning. Ada yang lain mungkin? Silakan. Pengelolaan. Oke, pengelolaan. Lanjutnya? Pengorganisasian. Ini masih manajemen ya? Definisi dari manajemen, pengorganisasian. Terus apa lagi? Pengawasan atau controlling. Apa lagi? Pengendalian. Oke. Yang lain mungkin? Ada lagi masih? Oke, pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan. Oke, ini istilah-istilah yang terkait dalam istilah manajemen ya, definisi manajemen. Ada perencanaan, pengelolaan, pengusahaan, pengawasan, pengendalian, dan terakhir adalah pengambilan keputusan. Bagaimana keputusan yang akan diambil? Nah, dalam manajemen ada lagi istilah keuangan. Apa itu keuangan? Ada yang tahu? Saya Pak. Oh iya, silakan Andi. Keuangan itu terkait pendanaan. Oke, pendanaan boleh. Pendanaan. Yang lain? Mungkin? Oke, Nova. Kas Pak, dengan kas. Yang berkaitan dengan kas. Keuangan itu berkaitan dengan kas. Oke. Selanjutnya ada yang lain mungkin? Ya. Desa. Utang piutang. Utang piutang. Utang piutang. Oke. Ada lagi yang ini? Modal. Ada pendanaan, kas, utang piutang, modal. Ada lagi mungkin? Laba. Oke, laba. Ada lagi? Ya. Beban. Beban. Atau mungkin disebut juga beban dari biaya ya. Setelah itu dari beban adalah biaya. Oke. Perencanaan, pengelolaan, pengusahaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan itu manajemen. Kemudian keuangan, istilah yang kedua itu keuangan. Tadi berkaitan dengan pendanaan, kas, utang piutang. Oke, kemudian ada modal, ada laba, ada juga beban. Oke, ini nggak kita tulis ya. Oke, tidak apa-apa. Tapi yang bisa menyimpulkan apa itu manajemen keuangan? Apa manajemen keuangan itu? Ya, silakan. Manajemen keuangan itu bidang ilmu yang mempelajari perencanaan, pengelolaan, pengorganisasian, pengawasan, pengendalian, dan pengambilan keputusan keuangan perusahaan. Oke, pengambilan keputusan keuangan perusahaan itu kata kuncinya. Oke, jadi ada kata kunci di situ pengambilan keputusan keuangan perusahaan. Dari mulai step perencanaan, pengelolaan, pengawasan, pengendalian, controlling, kemudian menghasilkan keputusan bidang keuangan. Itulah yang menjadi inti dari pembelajaran pada hari ini, yaitu keputusan keuangan itu apa saja. Kira-kira seperti itu. Oke, baik teman-teman, terima kasih atas penjabaran tadi atau masing-masing teman-teman telah menyampaikan apa itu definisi manajemen keuangan. Sebenarnya ya masing-masing ini dari definisi ini teman-teman bisa menjabarkan secara simpel, lebih mudah dipahami dari apa yang teman-teman sampaikan tadi, itu lebih mudah. Kira-kira begitu. Oke, fungsi manajemen keuangan ada tiga fungsi keputusan manajemen keuangan. Yang pertama yaitu menetapkan pengalokasian dana. Seperti itu, menetapkan pengalokasian dana atau keputusan investasi. Kemudian
Yang kedua, yaitu memutuskan alternatif pendanaan atau keputusan pendanaan. Dari mana sih dananya kalau investasi? Yaitu keputusan yang kedua. Kalau udah dapat dananya, kemudian diinvestasikan, kemudian dapat keuntungan. Mau dikemanain keuntungannya? Dibagikan Pak sama pemilik pemegang saham, dibagilah pemilik perusahaan. Itu namanya keputusan di dividen atau kebijakan di dividen. Seperti itu. Itu sederhananya dari kebijakan dividen. Oke, kira-kira ada yang tahu apa itu investasi? Investasi itu apa? Itu kegiatan penanaman modal dengan mengharapkan keuntungan di masa depan atau juga penanaman aset pada suatu instrumen. Oke, kegiatan penanaman modal atau penanaman dana atau uang mungkin ya, atau sumber daya dengan mengharapkan keuntungan di masa yang akan datang. Yang lain mungkin ada? Silakan. Ya. Sederhana, investasi melibatkan penggunaan uang atau sumber daya lainnya untuk membeli aset atau menjalankan suatu usaha dengan tujuan mendapatkan imbal hasil atau peningkatan nilai aset tersebut di kemudian hari. Oke, artinya menetapkan pengalokasian dana ini, siapa yang bertugas? Tentu saja manajer keuangan. Yang mengelola keuangan namanya kan pengelolaan, perencanaan, itu manajemen. Orangnya namanya manajer. Oke, maka tugas manajer itu yaitu salah satunya yang pertama yaitu memutuskan pengalokasian dana atau investasi. Investasinya kira-kira di mana Pak investasinya? Oke, investasi itu akan tercermin kalau di laporan posisi keuangan, dia akan tercermin di sisi sebelah kiri teman-teman ya. Nah, di sini namanya aset. Asetnya bisa aset lancar, bisa aset tidak lancar atau aset tetap. Jadi disitulah letak bentuk wujud dari investasi perusahaan yang dilakukan oleh manajer keuangan perusahaan tersebut. Di sini bisa ada gedung, bisa ada peralatan, bisa ada mesin, kira-kira seperti itu. Ada pabrik, teknologi dan segala macam itu masuknya dia di aset. Kira begitu. Bisa juga persediaan, investasi persediaan itu juga bisa. Tergantung keputusan yang diambil oleh pihak manajer. Oke. Kemudian yang kedua, keputusan pendanaan. Dari mana dana yang digunakan untuk kegiatan investasi itu dari mana kira-kira? Ada yang tahu pendanaan itu apa? Ya. Kegiatan penyedia sumber daya hasil bentuk uang untuk membiayai suatu proyek, program atau kegiatan. Baik untuk tujuan pribadi, bisnis atau organisasi. Penyediaan sumber daya. Oke, dari mana sih mau beli aset ini? Dari mana kita mau beli persediaan, mau beli peralatan? Maka tercermin keputusan pendanaan itu tercermin di sisi sebelah kanan, namanya apa? Sumbernya apa namanya? Utang dan modal atau liabilitas dan ekuitas. Itu bahasa lainnya ya. Itu utang. Kan utang apa? Bisa utang usaha, bisa utang bank, utang jangka pendek, utang jangka panjang, sebenarnya. Modalnya bisa modal sendiri, bisa modal bentuk saham dan lain sebagainya. Itu keputusan pendanaan. Berapa sih proporsi utangnya yang akan digunakan untuk investasi? Berapa sih jumlah modal yang akan digunakan untuk investasi? Itu keputusan pendanaan. Kira begitu ya. Oke. Yang ketiga, dividen. Ada yang bisa menjelaskan apa itu dividen? Silakan dividen ya, Mas Panca. Bagi hasil, bagi laba atau keuntungan. Bagi hasil atau bagi laba ya, bagi untung ya. Hasil dari apa? Dari hasil usahanya tadi yang sudah diinvestasikan. Yang lain mungkin? Ya, silakan. Bagian ibadah hasil keuntungan untuk pemilik perusahaan atau pemilik saham. Oke, bagian hasil operasi perusahaan yang diberikan kepada pemegang saham atau pemilik perusahaan. Dia tahu apa pemegang saham itu? Pemilik perusahaan. Oke, pemilik saham itu yang memiliki atau yang telah menginvestasikan dananya ke perusahaan. Bentuknya kalau dia diberikan saham, ya maka dia jadi pemilik saham atau pemegang saham. Otomatis dia menjadi pemilik perusahaan tersebut. Apa bagiannya? Jadi dividen.
Kira-kira seperti itu. Itu 3 putusan utama dalam bidang manajemen keuangan. Ya, di sini dijelaskan juga diambil oleh manajer keuangan dalam alokasian dana dalam berinvestasi. Artinya perusahaan ya harus mengeluarkan dana dulu untuk mendapatkan keuntungan. Kalau sederhana apa Pak? Ya kita kalau punya modal, punya uang, kita keluarkan. Di kemudian hari, di kemudian waktu yang akan datang, kita mengharapkan keuntungan. Kira-kira begitu. Oke, kemudian ada para manajer keuangan. Ini saya minta teman-teman silakan menjelaskan gambar ini. Saya tidak memberikan penjelasan di sini, hanya menggambarkan peran dari manajer keuangan. Di sini kita bisa melihat yang pertama manajer keuangan itu di tengah posisinya, kemudian di sebelah kanannya ada pasar keuangan. Pasar keuangan ini sumber pendanaan perusahaan itu di situ. Kemudian yang di sebelah kirinya itu ada aktiva perusahaan. Itulah wujud yang disebut dengan wujud keputusan investasi. Oke, kemudian saya minta pada teman-teman mungkin yang dari pihak yang laki-laki persilakan untuk menjelaskan gambar dari peran manajer keuangan. Silakan depan aja nggak apa-apa. Ya, Novan atau Panca boleh. Ya, silakan Novan boleh untuk menjelaskan gambar ini. Ya. Ya, di sini saja nggak apa-apa. Jadi teman-temannya ada 1, 2, 3, 4A, 4B itu saja. Oke. Kalau yang pertama itu manajer keuangan perlu memperoleh dana dari pasar keuangan atau financial market. Oke, itu yang panah nomor 1 ya berarti. Oke, kemudian Kalau yang kedua, dana yang diperoleh kemudian diinvestasikan pada berbagai aktiva perusahaan untuk mendanai kegiatan perusahaan. oke lanjut. Yang ketiga, dari kegiatan menanamkan dana, perusahaan mengharapkan untuk memperoleh hasil yang lebih besar. Oke, 1 kemudian 2 dan ini dimasukkan ke 2. Di perusahaan kan diolah, kemudian keuntungannya masuk ke sini lagi kembali. Ke manajer keuangan akan diolah kembali ke yang selanjutnya. Keempat, yang A, laba yang diperoleh perlu diputuskan untuk dikembalikan ke pemilik dana. Oke, 4. Yang 4B, diinvestasikan kembali ke perusahaan. Oke, artinya manajer keuangan itu bisa memilih ya kan, dana atau keuntungan dari investasi itu. Kalau teman-teman mana yang 4A ini, berarti dia tadi disebutkan adalah dikembalikan ke pemilik modal, pemegang saham yang udah investasikan dananya kan. Jadi, kalau yang B, 4B itu nggak dibagikan, tapi dia dikembalikan lagi ke perusahaan untuk modal perusahaan, untuk tambahan modal perusahaan. Kira-kira seperti itu. Itu fungsi atau peran dari manajer keuangan. Kira-kira seperti itu. Kemudian tujuan manajemen keuangan. Apa sih manajemen keuangan itu diperlukan atau dibutuhkan? Yang pertama yaitu memaksimalkan kesejahteraan pemilik perusahaan atau memaksimalkan nilai perusahaan. Kalau kita bicara memaksimalkan sejahtera itu kita kan bicara ekonomi ya, apalagi kita keuangan fokusnya. Sejahtera itu berarti kekayaannya meningkat. Kira-kira begitu. Karena kita bicara mengenai kesejahteraan secara finansial, secara keuangan. Kemudian nilai perusahaan, nilai yang nominal perusahaan itu terciptanya biasanya dari harga sahamnya atau kekayaan perusahaan atau aset perusahaan, itu nilai perusahaan. Kemudian yang kedua, menjaga kelangsungan hidup perusahaan, going concern. Artinya supaya perusahaan tetap berjalan kan. Kalau nggak dikelola dengan baik keuangannya, ya hasil perusahaan bisa berjalan. Kemudian yang ketiga, mencapai kesejahteraan masyarakat sebagai tanggung jawab sosial perusahaan. Kok ada Pak mencapai kesejahteraan masyarakat ya? Ada perusahaan itu yang pertama jelas membuka lowongan pekerjaan, penghidupan bagi ekonomi masyarakat, terutama ya mungkin sekitar perusahaan. Ya, seperti itu. Biasanya
biasanya perusahaan juga dituntut untuk melakukan corporate social responsibility, tanggung jawab sosial perusahaan. Jadi tujuan manajemen keuangan itu tidak concern ke internal perusahaan, tapi juga eksternal perusahaan tersebut yang langsung terkait dengan kegiatan operasional perusahaan. Kira-kira seperti itu. Oke, apa itu nilai perusahaan? Nah, kita bahas nilai perusahaan tadi di slide sebelumnya. Ya, perusahaan ini yang sudah go public itu artinya kalau teman-teman pernah lihat tulisan PT Anugrah TBK itu go public. TBK itu artinya terbuka. Apa go public? Ya, artinya sahamnya udah dimiliki oleh masyarakat secara umum, itu go public. Ada listing atau terdaftar di bursa efek Indonesia, bursa atau di pasar saham Indonesia. Itu go public. Itu kalau sudah publik. Tapi kalau perusahaan yang belum ke publik, ya realisasinya apabila perusahaan akan dijual, kita akan melihat nilai perusahaan ini nilainya berapa, kita melihat dari aset-asetnya, bukan dari utangnya. Ya, seperti itu. Atau prospek usahanya, atau risiko usahanya, atau lingkungan usahanya. Kira-kira prospek ke depan perusahaan ini bagaimana? Itu bisa mencerminkan nilai perusahaan tersebut, terutama yang belum go public. Pak, belum go public itu gimana? Dia nggak ada di bursa efek, dia nggak punya nilai sahamnya belum ada. Itu ya, itu perusahaan. Oke, ada pertanyaan mungkin sebelum kita lanjutkan? Ya, satu, silakan. As, boleh silakan. Pak, kira-kira apa bentuk investasi yang paling umum? Bentuk investasi yang paling umum, apa kira-kira? Sederhana saja. Investasi yang paling umum ketika kita punya uang, punya modal cukup. Misalkan, itu emas ya bisa juga. Coba yang paling sederhana adalah kita, misalkan kita nabung atau kita buka deposito, itu bagian dari investasi yang paling sederhana. Beli emas, kalau pas harga emas murah kemudian kita simpan, tunggu sampai nanti harganya emas tersebut naik, kira-kira begitu. Itu juga bisa bagian dari investasi yang paling sederhana. Teman-teman lulus kuliah misalkan pengen buka usaha, punya modal 100 juta atau 50 juta, kemudian diinvestasikan buka usaha, itu bagian dari investasi yang paling sederhana. Buka usaha yang geprek, misalkan buka kedai makan, misalkan makanan dan segala macam, lesehan, atau misalkan pakai gerobak, ya itu bagian dari investasi yang paling sederhana. Kira-kira bentuknya seperti itu. Oke, ada yang lain mungkin? Silakan. Ya, Adinda, silakan. Bagaimana perusahaan memperoleh dana untuk kegiatan investasi? Oke, bagaimana perusahaan memperoleh dana investasi? Tadi sudah saya jelaskan. Kita bahas bareng-bareng. Dari mana? Keputusan pendanaan tadi berarti kan? Jadi utang dan modal. Pada dasarnya realisasinya kita harus punya modal dulu, bukan utang dulu. Tapi kenapa Pak? Di posisi keuangan utang dulu yang tulis? Seperti itu. Nah, utang ini harus dipenuhi dulu ketika perusahaan itu dinyatakan pilot atau bangkrut. Jadi begitu, itu utang dulu yang dipenuhi, dibayar semuanya, kewajiban-kewajiban kepada pihak kreditur, baru modal dipulangkan jika masih ada sisa dari aset yang dijual. Kira begitu. Oke, dari mana ya tadi utang sumbernya dari utang pinjaman. Pinjaman itu bisa berupa barang dagangan, persediaan, peralatan. Itu utang ya, utang jangka pendek. Kalau modal biasanya modal pemilik, bisa modal saham, macam-macam. Itu ya kira-kira tidak bisa ditangkap ya. Kemudian ada yang lain mungkin? Yang oke, ketiga, silakan. Kira-kira apa yang dapat menyebabkan perusahaan itu bangkrut, sama apa ada hubungannya dengan manajemen keuangan? Apa kira-kira yang bisa menyebabkan usaha itu bangkrut? Pertanyaannya bagus sekali. Belakangan ini banyak perusahaan yang tutup gerainya, tutup tokonya, akhirnya tutup semuanya, pabriknya juga tutup. Ada yang mungkin yang bisa menjelaskan? Silakan. Kira-kira menjelaskan kenapa
perusahaan itu bisa bangkrut. Dan apa hubungannya Pak dengan manajemen keuangan? Apa? Oke, salah satunya mungkin dari prospek. Kalau kita bicara manajemen keuangan itu adalah dari pengelolaan utang piutang. Oke, kalau kita bicara nanti bidang ilmu manajemen yang lain, misalkan pemasaran, itu dari penjualan. Itu yang paling penting. Kalau kita, karena kita bahasa keuangan, maka titik fokus kita pada utang piutang ini, lebih ke arah pengelolaan utang. Kalau pendanaan untuk investasi itu sebagian besar dari utang, perhatikan ya, sebagian besar dari utang, tapi aset-aset pancar yang tidak mampu menutup atau membayar utang-utang ini bahaya. Artinya apa? Kemampuan perusahaan membayar utang-utang jangka pendek terutama itu bisa mengalami risiko gagal bayar. Kalau gagal bayar, pelan-pelan perusahaan akan mulai kehilangan kepercayaan. Kalau kehilangan kepercayaan, maka dia tidak punya aset-aset yang akan, misalkan persediaan barang dagangan, itu tidak punya lagi. Apa yang mau dijual? Kalau nggak punya ya, kita nggak bisa jual apa-apa. Kalau nggak bisa jual ya kita nggak punya pendapatan dan nggak punya pemasukan. Itulah awal perusahaan gagal mengelola keuangan. Jadi lebih ke fokusnya ke titik utang atau piutang. Piutang itu apa? Nggak semua perusahaan itu menjual barangnya secara tunai, ada secara kredit, tanggung, angsuran dan segala macam itu. Angsuran maka kalau piutangnya lancar, tertagih semua ya bagus kinerja. Tapi kalau nggak tertagih ya akan berisiko pada bangkrutan perusahaan. Ya, seperti itu. Itu kaitannya langsung dengan manajemen. Ada lagi mungkin pertanyaannya? Sudah cukup? Oke, cukup. Kita akan tarik kesimpulan. Kesimpulannya apa yang bisa menyimpulkan? Silakan teman-teman. Silakan teman-teman bisa menyimpulkan. Ada? Silakan. Terkait dengan manajemen keuangan. Apa? Silakan. Si bingung, oke nggak apa-apa. Simpulannya bisa teman-teman betulkan dari definisi tadi. Jadi manajemen keuangan itu apa? Silakan. Ada yang mau menyampaikan tentang kesimpulan materi pada hari ini? Ya, kesimpulan adalah dari apa yang akan kita tarik dari pembahasan kita pada pagi hari ini, yaitu terkait dengan konsep dasar manajemen keuangan. Itu definisinya. Kemudian tiga keputusan bidang manajemen keuangan. Yang pertama ini definisinya, maka akan sampaikan definisinya yaitu pengalokasian, perencanaan, kemudian pengawasan keputusan keuangan perusahaan. Itu definisi yang kemudian keputusan manajemen ya, keputusan tiga bidang keputusan manajemen keuangan. Yang pertama tadi apa? Keputusan apa? Investasi. Kemudian yang kedua pendanaan, yang ketiga terakhir dividen. Oke, baik, itu kesimpulan yang dapat kita tarik pada materi pembelajaran materi pada pagi hari ini. Oke, untuk selanjutnya Bapak akan berikan tugas yang dikumpulkan pada hari ini juga. Teman-teman, tugas saya akan sudah saya share di link itu ya, sudah saya bagikan. Baik. Mungkin ini pertemuan pada hari ini sampai di sini. Mari kita tutup pertemuan pada pagi hari ini. Baca lafaz hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.